wal fulki allati tajri fil bahr. Dan silahkan renungilah kapal yang berjalan di lautan. Bima yanfa'un nas, yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Wa ashhada ma ahsasta ma fi hadhihi lafdah. Dan Allah mempersaksikan, memperlihatkan kepada kamu apa yang dapat kau rasakan ma fi hadhihi lafdah, dalam tolehan ini. Tolehan itu celingukan. Min umqi qadri ma ahsasta, dari kedalaman kadar apa yang kau rasakan. Wa nuqtatin saghiratin, dan ada satu titik kecil. Fi nuqtatin saghiratin fi khidammi mana al-muhiti tahmiluna wa tajri bina. Dalam fi khidamil muhiti tahmiluna wa tajri bina, dalam kesibukan laut yang membawa kita dan memperjalankan kita. Wal maujil mutalatimi, dan ombak yang saling menampar. Wa zarqatil mutlaqati min haulina, dan gulungan ombak besar di sekitar kita. Wal fulku sabihatun mutanasiratun huna wa hunak, dan kapal berenang bertebar di sana sini. Wala syai'a illa qudratullah, tiada lain kecuali menunjukkan kekuasaan Allah. Wa illa riayat Allah, dan tiada lain kecuali apa riayatku, ngangon riayatku, pemeliharaan Allah, aturan Allah. Wa illa qanunal kaunil ladzi ja'ala Allah, dan tiada lain kecuali undang-undang alam yang telah dibuat oleh Allah. Yahmilu tilkan nuqtatas saghirah, membawa titik kecil tadi, kapal yang merupakan titik kecil di tengah lautan. Ala sabjil amwaji wa khidammihar ra'ib, di atas gulungan ombak dan hempasannya yang mengerikan. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in, dan air yang Allah turunkan dari langit. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dengan hujan itu Allah hidupkan bumi yang tadinya telah mati. Wa bassa fiha min kulli dabatin, dan bangkitlah di atas bumi itu segala ternak. Wa tasrifir riyah, dan sumilirnya angin. Wassahabi, dan awan al-musakhari bainas sama'i wal ard, yang bergelantungan antara langit dan bumi. Wa kulluha masyahidu, semuanya itu adalah bukti-bukti, kesaksian-kesaksian. Lau a'adal insanu ta'ammulaha, kalau orang mau mengulangi renungannya lagi. Kama yuhal Qur'an lil qalbil mu'min, seperti yang Al-Quran wahyukan terhadap hati orang yang beriman. Bi'ainin maftuhatin, dengan mata terbuka. Wa qalbin wa'in, dan hati yang sadar. Lartajafa kiyanuhu min uzmatil qudrati wa rahmatiha, akan bergetarlah organnya melihat kebesaran kemampuan Allah dan kasih sayang Allah.
tilkal hayatul lati tanba'ithu minal ardi hinama yajuduhal ma. Kehidupan itu yang bangkit di atas bumi ketika mendapat kedermawanan air. Hinama yajuduhal ma, ketika mendapat kedermawanan air. Nalikane disirami karo banyu, ngomong bahasa Jawane mah. Nalikane dibanyoni lemah ngomongnya keduuran di dermawani. Ngomongan Arab sih terlalu indah. Hadhil hayatul majhulatul kunhu. Kehidupan ini kehidupan yang tidak diketahui hakikatnya. Al-latifatul jauharu, yang jauharnya sangat halus, yang zatnya sangat halus. Allati tadubbu fi lutfin, yang bergerak dalam kelembutan. Summa tatabadda jahiratan mu'linatan qawiyatan, kemudian tampil terbuka dengan mendeklarasikan, dengan mengumumkan kekuatan. Hadil hayat min aina ja'at, kehidupan ini dari mana datangnya? Semua yang bergerak itu kanat kaminatan fil habbati wan nawat, yang tersembunyi dalam biji dan atom, dalam butiran dan atom. Walakin tetapi min aina ja'at ilal habbati wan nawat, tetapi dari mana datangnya sampai ke dalam butiran dan atom tadi. Asluha, asalnya, masdaruhal awal, sumber pertamanya mana? Innahu la yajdil harab min muwajahati hadha su'al alladhi yulihu ala al-fitrati. Itu tidak ada manfaatnya kita melarikan diri. La yajdil harabu, la yajdi, orang bermanfaat, orang nyumbadani opo al-harabu melayu min muwajahati hadis wali, saking penghadapannya ikilah pertanyaan. Artinya kita tidak akan ada gunanya melarikan diri dari menghadapi pertanyaan seperti ini. Alladzi yulihu alal fitrah, yang bertubi-tubi menanyakan fitrah kita. Wahawalu, laqad hawalal mulhidun, para ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan telah berupaya tajahula hadha su'al, menihilkan pertanyaan ini, membodohkan, pura-pura tidak tahu akan pertanyaan ini. Alladzi la jawab alaih, yang tidak didapatkan jawabannya. Illa wujuda khaliqin qadirin ala i'ta'il hayati lil mawat. Kecuali menunjukkan adanya sang pencipta yang mampu memberikan kehidupan bagi apapun yang telah mati. Wahawalu tawilan, mereka berusaha dalam waktu lama an yuhimun nasa annahum fi tariqihim ila insya'il hayat, yang meragukan manusia, yang memberikan harapan palsu kepada manusia bahwa mereka menuju jalan, mereka sedang menempuh, mereka berupaya untuk menuju kepada membangun kehidupan. Bila hajatin ila ilah, dengan tidak memerlukan Tuhan. Semua akhiran, lalu akhirnya idahum fi ardil ilhad al-jahidil kafiri yantahuna ila nafdi aidihim wal iqrar bima yakrahun. Lalu pada akhirnya tiba-tiba mereka di bumi ateisme itu,
pada landasan ketidakpercayaan kepada Tuhan, yang mengingkari dan mengkafiri Tuhan, yantahuna ila nafdi aidihim, akhirnya mereka mengebas-ngebaskan tangannya. Mereka apa? Bakal tangan kotorkah dia apa dia? Ya, dikibas-kibaskan tangannya. Menunjukkan satu kegagalan maksudnya. Maksudnya kegagalan. Wal iqrar bima yakrahun, dan akhirnya mereka mengakui sesuatu yang mereka tidak sukai, bahwa Tuhan ada. Yaitu apa? Istihalatu khalqil hayat, kemustahilan mencipta kehidupan. Wa a'lamu ulama'i Rusia al-kafirah, para ilmuwan yang paling pintar di Rusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Wa a'lamu ulama'i Rusia al-kafirah fi mawdu'il hayat, al-ulama, kiai wong Rusia, kiai sing paling alime ulama Rusia, al-kafir kang ora percaya ning pangeran. Ngono ki kafir Mas ya. Iya. Fi mawdu'il hayat, dalam persoalan kehidupan, huwa alladhi yaqulu hadzal an, dialah yang mengatakan sekarang. Wa min qablu ragha Darwin, sahibu nadharat an-nushu wal irtiqa fi muwajahati hadha su'al. Darwin, bukan Darun ya. Non? Darun. Daruna. Ya pada Tarwan kah? Dibaca Matarauna. Sebelum itu Darwin, sahibun nadharat an-nushu wal irtiqa, sebagai penggagas teori evolusi, telah tersungkur kalah dalam menghadapi pertanyaan ini. Min muwajahati hadza su'al. Jadi kesimpulan saya sebetulnya, orang yang tidak mengakui Tuhan itu akibat dari kesombongan intelektualitas saja sebetulnya. Ketika kembali pada hati nuraninya, tidak bisa dipungkiri kok. Ketika kapal mereka diguncang, ketika ombak menghempaskan mereka, dan kapal sudah oleng, dari lubuk hatinya mereka memanggil Allah juga kepada akhirnya. Sayang sekali kalau seandainya komunisme itu tidak menyinggung persoalan agama, murni ekonomi, membangun keadilan sosial, saya kira akan hebat. Kadigane kah dikait-kaitkan dengan agama? Ya, menghinakan agama sebagai opium masyarakat, sebagai candu masyarakat, meniadakan Tuhan. Iya, itu aja persoalannya. Hanya karena dalam proses perjuangan komunisme itu, yang menghambat mereka tokoh-tokoh agama asalnya. Jadi akhirnya dibabat juga agamanya. Udah itu candu masyarakat aja. Kalau waktu itu, kalau komunisme tidak dikaitkan dengan agama, murni hanya teori ekonomi, bagaimana membangun keadilan sosial, kebersamaan di atas bumi ini, saya kira ceritanya lain. Ya mungkin kamu jadi komunis semua. Tapi karena agamanya melawan agama, jadi akhirnya ya. Sematil keryah al-mutahawwilatu min wijhatin ila wijhatin. Kemudian angin yang bergerak dari satu arah ke arah yang lain. Wa dzalika sahabul mahmulu ala hawa, dan awan yang terapung di atas udara. Al-musakhkhari bainas sama'i wal ardi, yang bergelantungan di atas, di antara langit dan bumi. Al-khadi' lin namus, tunduk kepada undang-undang alam. Alladzi auda'ahu al-khaliqu hadzal wujud,
yang telah dititipkan oleh Sang Pencipta dalam kehidupan ini. Innahu la yakfi an taqula nadhariyatun ma taquluhu an asbabi hububir riyah. Bahwasanya tiada cukup dikatakan oleh satu teori yang mengatakan tentang sebab turunnya angin, tentang bersumilirnya angin. Wa an tariqi takawuni sahab, dan teori tentang terbentuknya awan. Inna sirral a'maq, sesungguhnya rahasia yang paling mendalam. Huwa sirru hadhil asbab, adalah rahasia sebab-sebab ini. Sirru khilqatil kaun, rahasia penciptaan alam. Bihadhi tabiati, dengan tabiat ini. Wa bihadhi nisabi, dengan nisbat ini. Bihadhil awda, dengan kondisi-kondisi seperti ini. Allati tasmahu binas'atil hayati wa numuwiha, yang memperkenankan munculnya kehidupan dan perkembangannya. Wa tawfiril asbabil mulaimati, dan pemenuhan, mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Laha min riyahin wa sahabin wa matarin wa turbatin, dari sumilirnya angin, bergeraknya awan, dan dari turunnya hujan dan tersedianya bumi ini. Sirru hadhil muwafaqat, rahasia sinkronisasi ini. Allati ya'uddul ma'rufu minha allati yu'addul ma'rufu minha bil alaf, yang dihitung dengan bilangan ribuan kebetulan, kali ganda kebetulan. Allati law ikhtallat wahidatu minha, kalau saja terjadi penyimpangan satu sistem saja, minha, dari aturan alam tadi, ma nasya'atil hayat wa ma sarat hadhihi sirah, maka tidak akan lahirlah kehidupan dan tidak mungkinlah berjalan kehidupan seperti ini. Sir tadbir ad-daqiq, rahasia tentang manajemen yang sangat cermat. Allazi yushiyu bil qasdi wal ikhtiyar, atau yushiru bil qasdi wal ikhtiyar, yang menunjukkan adanya kesengajaan dan pilihan. Kama yushiyu bi wahdati tasmimi wa rahmati tadbir, seperti telah mengisyaratkan adanya kesatuan desain dan rahmat perencanaan. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin ya'qilun, itu semuanya adalah bukti-bukti akan kebenaran adanya Tuhan bagi orang-orang yang berakal sehat. Naam, law ulqiyal insan an aqlihi baladatal ulfati wal ghaflah. Ya, memang kalau manusia dibiarkan dalam akalnya dalam keadaan bodoh, ya, kebodohan karena keterbiasaan dan kelalaian, fastaqbala masyahidal kauni bihissin mutajaddidin, dan dia menerima bukti-bukti alam, fenomena alam dengan rasa yang dinamis, dengan cita rasa dinamis, wa nazratin mustatli'atin, dan pandangan yang ingin serba tahu, wa qalbin nawwarahul iman, dan hati yang disinari oleh keimanan. Walau sara hadzal kaun karra'id alladhi yahbitu ilai awal marrah, kalau dia berjalan di alam ini seperti seorang nakoda yang pertama kali turun. Talfitu ainuhu kulla wamdatin, yang matanya menoleh setiap gemerlap. Wa tulfitu sam'uhu kulla na'matin, dan telinganya siap menangkap apa saja suara yang berdenting. Wa tulfitu hishu kulla harakatin, dan rasanya bisa menoleh melihat segala gerak. Tahuzzu qiyanuhu tilkal ajib, fatahuzzu qiyanahu tilkal ajib, fenomena-fenomena alam yang penuh keajaiban ini akan mengguncangkan organnya. Allati ma
taniyu tatawali ini kayak af'alus syuru allati matan tatawala, artinya allati mataniyu tatawala, yang tiada henti bersambung terus, alal absar, terhadap hati, wal qulub, dan hati, wal masyar, dan perasaan. Inna hadha huwa ma yasna'ul iman, sungguhnya inilah yang dibangun oleh keimanan. Hadha tafattuh, keterbukaan ini, hadhil hasasiyah, sensitivitas ini, hatta takdiril jamal wa tanasuq wal kamal, kemampuan untuk takdir, kemampuan untuk melakukan penilaian atau juga apresiasi, kemampuan melakukan apresiasi terhadap keindahan, kesinkronan, dan kesempurnaan. Innal imana ru'yatun jadidatun lil kaun, keimanan adalah merupakan pandangan baru terhadap alam ini. Wa idrakun jadidun lil jamal, dan pemahaman baru terhadap keindahan. Wa hayatun al ardi fi mahrajanin min sun'illah, dan kehidupan di bumi ini berada dalam festival ciptaan Allah. Ana al-laili wa atrafan nahar, di tengah malam yang gelap dan di siang hari yang bolong. Kedurun ngomongin. Angel mana yang bahasa Jawa mah. Ya gitu ki ya. Lemah di mana kalau bahasa mah beli kentuk. Angel molak-balik ya. Utawi iku kangen begitu ketemu. Wa ma'ahadha fa inna hunaka man la yanzuru wa la yata'aqal. Sekalipun ini, ya ada juga orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa menggunakan akalnya. Fayahiduhan ani tauhid alladhi yuhi bihi tasmimul wujud, yang tetap saja ya menyimpang dari ketauhidan yang telah diwahyukan ya melalui desain alam semacam ini. Wa nazar fi wahdati namus, dan tidak mampu melihat terhadap kesatuan undang-undang al-kaunil ajib, alam semesta yang penuh keajaiban ini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, dan di antara manusia ada juga yang mengangkat selain Tuhan, ya, pepadan-pepadan Tuhan yang mereka cintai seperti cinta kepada Allah. Ya, semono kana bae sing goblok mah. Sing pelanga-plongo ada. Ini dalam artian penghayatan kita terhadap alam semesta. Tidak berarti itulah yang paling besar. Saya melihat malah yang paling besar adalah ketika ayat-ayat Allah itu mampu kita baca yang ada di dalam diri kita sendiri. Bahwa penciptaan manusia lebih hebat daripada alam semesta ini. Ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami tampilkan, kami buktikan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga terbuktilah bagi mereka bahwa Allah adalah benar. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah dari sisi kecanggihan teknologi, dari sisi sophisticated mesin yang Allah bikin dalam tubuh manusia luar biasa. Kali masalah gede mah ya gede langit korsiraku. Tapi yang sophisticatednya ente lebih hebat langit. Iya. Bayangkan mesin apa dalam dibuat sekecil itu, dengan jaringan saraf yang sepadat itu, dengan yang berjumlah miliar-miliar saraf
yang bisa mengolah, yang bisa memecah semua makanan yang kamu telan menjadi vitamin-vitamin yang terpisah-pisah semuanya. Bayangkan. Dan ketika vitamin C yang itu disenyawakan dengan darah dan dialirkan ke tubuh, ketika vitamin C itu cukup, nutup kelapeknya, kelak wis. Kadar gula yang diperlukan sekian miligram untuk darah sekian gram. Begitu cukup tutup, dol. Lemon dol, kelapeknya ditutup, ya kolesterol. Iya. Kencing manis, gula. Ngambil beli. Jadi nggak bisa dibayangkan mesinnya ini kalau seandainya dibuat pakai pipa-pipa dan kabel-kabel kayak ya 60 kali Pertamina Balongan besarnya. Dengan jutaan kabel dan miliaran pipa. Itu ada di dalam perut Anda semuanya. Yang sampai sekarang dokter-dokter di rumah sakit Pertamina Pusat sebagai percobaannya Bapak Presiden, mantan Presiden Indonesia menjadi eksperimen. Ketika saluran pernapasan tersendat dan harus dibantu dengan pernapasan, berapa biayanya? Selama ini kamu diberi oleh Allah gratis. Denyut jantung yang kurang keras, bantuan denyut jantung berapa biayanya? Semua dokter ahli se-Indonesia dikerahkan semuanya. Iya kan? Itu. Makanya wajarlah kalau Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Karena para ulama lah yang mampu menjelaskan betapa hebatnya Allah. Betapa besarnya langit ini, berapa kali lipat besarnya bumi. Dari mana datangnya panas dan bagaimana memancarkan sinar. Berapa jarak antara satu bintang dengan bintang yang lain sehingga miliaran tahun cahaya. Memang al-ulama warasatul anbiya. Para ulama lah yang mampu menjelaskan kepada manusia tentang betapa perkasanya dan kuasanya Allah. Benar kan Nabi al-ulama warasatul anbiya ku? Benar. Tapi nyalakan mancing Indonesia artinya saja nak ulama warasatul anbiya ku. Begitu di Indonesia, ada ulama bima'an al-fuqaha. Ada ulama rijaluddin. Angel boleh. Melalui membaca kitab takrib, bisa mengurai betapa pentingnya hemoglobin itu pada darah. Ini kitab takrib ya, nak. Langka. Jadi kalau fikih mah tidak menjelaskan tentang kebesaran Allah, tidak. Hanya mengurai aturan-aturan yang antara kita ini. Iya, yang menjelaskan tentang kebesaran Allah mah ya saintis dan ilmuwan. Bahasa Arabnya al-ulama. Takang Indonesia alim ulama. Alim mufrad, ulama jama, digabungkan alim ulama. Ini bukan terunguanan apa kunku? Ya terus itu alim ulama ku. Aduh, anak-anak baik. Itu proses. Kenapa? Karena border, perbatasan ini nggak ada yang jaga. Ketika orang asing masuk ke perbatasan Indonesia nggak ada yang jaga, bes-bes baik. Nah, jadi kontrol bahasanya nggak ada. Maju mutus kerja dayak baik nggak ngasih ngatur pernah. Kenapa? Padahal lembaga bahasa ada, dananya ada, orangnya ada, tapi tidak berfungsi. Iya.
Di samping itu ada kita bicara menyimpang dikit. Juga nampaknya media pers khususnya sini masih gencar adanya upaya-upaya membentuk kalimat-kalimat baru, istilah-istilah baru dalam rangka sosialisasi, memang selalu di dalam tanda kutip, seperti pasangan suami istri, pasutri dalam kutip, terus berhari lagi pasutri. Nanti kalau sudah 5 tahun ke sana dibuang tanda kutipnya, udah pasutri, sudah tenar, orang udah tahu semua. Begitu prosesnya. Iya kan? Sedangkan ketika bahasa asing diintegrasikan, kadang-kadang tanpa permisi lagi, nggak minta visa dulu, bles-bles kan, nggak ada visanya, tidak ada pemeriksaan kontrol, itu akhirnya ya kalang kabut semuanya. Nah, ini pembetulan bahwa kita ini termasuk ulama bukan sih? Ya bukan. Kita ini bukan ulama. Kita ini, kalau saya masuk kategori namanya al-balaghi, minal balaghiyin. Mungkin minal an-nuhat, atau minas sarfiyin, minal fuqaha, al-mufassirin, al-muhaddisin. Tapi al-ulama enggak. Ya. Kecuali kalau kamunya profesor doktor di bidang atom, itu ulama termasuk. Kalau saintis, ulama itu saintis. Dokter, ahli jantung, ahli ini, astronomi, arkeologi. Ya kan? Ahli topografi. Wis pokoke sing gigian kah? Kastrologi masuk. Ya, kastrologi. Kastrologi. Itu lama. Paling tidak, kalau kita banyak menguasai pengetahuan umum, knowledge, pengetahuan, itu istilahnya al-musaqqafun. Ya, al-musaqqaf. Itu kaum intelektual. Artinya mengerti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Kan gitu, kesenian, agama, fikih, tata bahasa, sastra, semua pengetahuan tentang humaniora, ya, sejarahnya, psikologi, antropologi, segala macamnya, itu termasuk al-musaqqaf, artinya orang yang punya wawasan luas. Belum kepada ulama, masih musaqqaf. Kalau ulama itu kepada langsung sains, ya, sebetulnya gitu. Tapi apa daya, kata jadi ulama ketika dikatakan dalam bahasa Indonesia sebagai istilah bahasa Indonesia, artinya para kiai. Ya kan gitu. Ulama ketika dikatakan dalam bahasa Arab artinya saintis. Kan gitu. Cendekiawan bahasa Arabnya al-musaqqaf. Cendekiawan itu al-musaqqaf. Orang yang banyak ilmu pengetahuan. Kalau pakar itu al-khubara. Bahasa Arabnya. Pakar itu hanya al-khubara, al-khabir. Pakarnya sing bahasa Indonesia, bahasa Arab. Arahnya fakar, tukang mikir. Baka fakar tuh jago pikir nih karena tapi baka seorang ahli di satu bidang namanya al-khabir. Ya, bukan sih barangnya mah. Walak-walik. Bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dari Indonesia begitu ke Arab lagi sejen terjemahannya kan. Nggak boleh. Mereka kan pada. A diterjemahkan tadi B. B dibalikan nggak aman yang beli. Kini mah beli. Kini bahasa Arab B. A. Diterjemahkan bahasa Indonesia jadi B. Dibalikan mana nggak bisa. Ya umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Begitu diharapkan ma'a ismillahi. Iya kan? Alladzi yarhamu walladzi yahlimu. Iya kan? Oleh karena itu, maka di sini Al-Quran ini pada dasarnya ketika kita mengajak kita untuk berpikir kepada alam semesta,
Ketika Al-Quran mengajak kita berpikir kepada diri kita sendiri. Ketika Al-Quran mengajak berpikir, memikirkan tentang pergerakan nilai-nilai sosial yang kita hadapi sehari-hari. Itu sesungguhnya adalah tugas kita sehari-hari intelektual itu. Jadi orang yang liqaumi yaqilun, orang yang memang otaknya berfungsi. Kalau orang awam mah boro-boro. Apa yang terjadi gembus ya pelangap-pelangap baik. Sekarang saya tanya, para pengelola pesantren di Indonesia, sadar nggak adanya pergeseran-pergeseran tentang animo anak-anak didik kepada kepesantrenan? Ngotot pengen gawe pesantren salaf, ya beli payo. Tahu nggak adanya pergerakan orientasi wali murid dan siswa terhadap masa depan mereka? Mereka lebih tertarik kepada ijazah yang menawarkan akan kemungkinan dapat kerja dong. Iya kan? Tahu nggak bahwa akibatnya karena kita memasukkan mata pelajaran umum, iya kan, akan mengurangi mata pelajaran keislaman. Sadar nggak? Sehingga akhirnya titel Mas Sarjana, SAG, tapi maca Fatihah masih durung bener. Kadang-kadang jampi sholat ya belum bisa. Ya bulannya gak, kita masih ngomong lumayan bodoh-bodoh gak sarjana. Lumayan bodoh-bodoh gak sarjana. Nah, lalu kita sekarang mulai berpikir, apakah perlu sekaligus mata pelajaran yang banyak menjadi beban berat bagi siswa MTS, Aliyah, MI, sampai YIN itu kan bebannya lebih berat karena mata pelajaran lebih besar. Apakah tetap kita bertahan dengan sistem pendidikan per paket ataukah sistem kita kejar per mata pelajaran? Jadi 1 tahun kita pendalaman kita habiskan kurikulum SMA itu tahun pertama. Jadi SMA 3 tahun, Aliyah 1 tahun, kurikulumnya habisin semuanya. Tahun keduanya itu kurikulum mata pelajaran keagamaan, keislaman. Nahunya, sorofnya, balaghahnya tahun kedua. Konontal modelnya. Bisa kan? Ya, seperti saya sendiri juga kan belajar juga kan begitu. Karena saya kan belajar di luar formalitas sekolah saya belajar tuh. Jadi tahun pertama ngaji ke sorop, sejene beli. Ya, sampai Tegal Gubuk kirumli, Tegal Gubuk. Al-Maghfurlah, Al-Alamah, ilmu sorop. Bulan puasa ngaji sorop rolas kita peragat. Kan begitu. Nanti tahun depannya nahu kita dalami lagi. Apa begitu caranya? Sebab sekaligus 30 mata pelajaran ruwet gini. Memang pelajaran nggak boleh banyak. Di negara maju juga paling banyak itu 5, 6. Mending 60 mah. Luwe. Nahu, sorof, balaghah, mantek, fikih, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, khat, imla, tarjamah, ayo mana, terus tarikh, terus tambah mana ngone fisika, matematika, biologi. Ya ruwet terus peragat akhirnya mana beli. Ya saya juga sama terjebak juga. Seorang spesialis linguistik dari dukun. Iya kayak ulah dumung paspor. Sembar. Ya gimana? Habis selama ini kan ilmu saya tidak bermanfaat, tidak pernah nanya kok. Kalau kita ke forum dialog yang nanya tentang nanya hukum lagi. Jadi dengan adanya seringnya ngaji, sering dialog tentang hukum dan selalu pertanyaan tentang hukum, lama-lama saya jadi ahli hukum juga. Iya kan? Gitu. Ya begitu kira-kira. Jadi pembohongan nasional sebetulnya sih. Jadi pemerintah itu memang selama dari dulu tuh ngebohong-bohongin saja.
sektor pendidikan ini diabaikan. Sing penting pada asal bisa ngapusi rakyat, pemerintah menyelenggarakan pendidikan. Dibikinlah sekolah-sekolah yang murah meriah, yaitu yang tidak perlu lab, tidak perlu macam-macam lah. Bikinlah SMA semua. Tiap kecamatan ada SMA. Padahal di negara maju SMA itu ya paling setiap kecamatan juga satu, mungkin juga nggak ada. Yang ada itu sekolah kejuruan. Karena negara itu membutuhkan tenaga ahli kelas bawah, kelas menengah itu yang paling banyak. Tukang las, tukang bikin knalpot, tukang ngecat, tukang bikin kusen. Itu yang diperlukan. Desain mesin mah nggak perlu banyak. Jadi semua siswa yang ada yang kita lihat sekolah SMA, bukunya kumung siji buku tulisnya ki. Kimia ya kuwen, biologi ya kuwen, tulis dikte kabeh. Nah, waya balik ditekuk. Selempetakan ning beyekan. Tulis baliknya bari ngegang, tulis bari anyul. Paling teteh dewek pun kok. Teteh, ngerti teteh? Ya itulah gayanya. Sehingga dan di akhir tahun tidak ada yang tidak lulus. Lulus semua. Nilainya 0 semua juga lulus semua. Ya justru karena itu maka saya kan ngomong kan nggak salah. Bodoh-bodoh juga lumayan sarjana. Dan yang saya puji, udah bangga, bagian bodoh ke sarjana udah kita maju. Ya wis pinter. Jadi artinya bahwa akhirnya ya menjadi satu realita juga bahwa kalau ada orang pinter di Indonesia itu pasti otodidak. Karena sekolahnya tidak pernah membuat orang pinter. Orang pinter itu karena baca sendiri, Iya. Ya 1 tahun sarjana. Hebat banget ya. Kalau di Amerika, di Belanda 1 tahun sarjana, ini IQ-nya ini 200. Kalau 130 kan jenius. 6 bulan. Iya. Padat kan ya 8 bulan S2, ditambah 4 bulan lagi S lilin. Ya memang nggak kena ada kelas ini sih, kelas pegawai itu. Ya, jadi ada kelas regular, ada kelas apa namanya untuk pegawai itu namanya. Ya saya seringkali melihat karya mahasiswa ketika membuat skripsi main-main aja kok. Nggak ada sesuatu pikiran yang dan semuanya yang jiplak. Iya, skripsi dari UGM dipinjem dipakai untuk di Jayabaya pinjam buat di Uswagati hasil itu. Itu sudah terungkap kok. Sudah dimuat di pers bahwa banyak skripsi mahasiswa itu hanya jiplakan dari karya orang lain di perguruan tinggi yang lain. Ini menunjukkan bahwa kopertais atau kerjasama antar perguruan tinggi swasta dan negeri sendiri juga nggak ada. Ini adalah ayat-ayat Allah yang harus dibaca bahwa kualitas pendidikan di Indonesia seperti ini. Ini adalah ayat-ayat yang perlu dibaca. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itulah namanya Kitabul Hayat. Harus dibaca. Kitab kehidupan. Al-Quran hanya sebagian kecil, sekelumit dari Kitabul Hayat yang terbentang luas tak terhingga ini. Iya. Sehingga orang Islam terdorong untuk membaca logam-logam yang ada. Dari mulai timah, perak, tembaga dibaca oleh Al-Bairuni. Sehingga bisa diidentifikasi, bisa ditemukan berat jenis setiap logam.
Bagaimana supaya emas itu tidak terlalu lentur dan dia bisa menjadi perhiasan yang tidak mudah patah. Maka apa yang kira-kira bisa sepadan yang jumlah isotopnya hampir-hampir sama yang bisa dilebur. Sampai kepada bagaimana supaya pesawat olang-alik itu tidak terbakar dengan gesekan udara. Nah ini adalah urusan metalurgi. Itu adalah proses karena membaca metal. Selama ini apa yang kamu baca? Maning takrib maning. Wis paragat wali maca maning. Maca tanderes. Ya bakal maca masih bisa paragat sudah kesimpulan jadi. Diwaca maning, diwaca ernen terus dukunku. Ya bakal Al-Quran mah oke dah. Karena al-muta'abbadu bitilawatihi itu usia ibadah baca Quran sih. Ya, kalau karangan manusia mah mana ada pahalanya. Ya itu kan. Sekarang dengan adanya gempa tsunami itu juga ayat-ayat Allah yang harus kamu baca. Perempuan-perempuan Indramayu yang dikirim ke Saudi bekerja, tinggal di rumah orang asing tanpa sanak saudara, dalam rumah yang tertutup. Tahukah Anda apa yang terjadi di dalam rumah itu? Ini adalah ayat-ayat Allah yang perlu dibaca. Dan kenapa kita hanya mengirimkan tenaga gombal? Bukan tenaga skill yang dikirim. Itu ayat-ayat Allah yang harus dibaca. Iya, ketika Anda mengendarai mobil di tengah jalan macet, itu ayat Allah yang harus dibaca, bagaimana menelusuri di mana letak macetnya. Di starter nggak jalan-jalan, ditelusuri bagaimana cara menelusurinya. Apakah aki dulu yang dicek, apa kuil dulu, apakah platina dulu, apakah plug apa namanya tuh, buji dulu. Iya kan. Kenapa setelan platina itu harus pas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Iya, kalau terlalu kerapatan nggak berbet. Kalau kendaraan bisa cepat berlubang platinanya. Paham, belikan mungkin. Ayat motor. Nah, ini. Mungkin Toto nih paling bisa membaca itu. Ya, alhamdulillah bisa membaca ayat Allah di bidang elektrik mesin. Ya. Sementara karena Anda bisa membaca, maka Anda mendapat kemudahan dalam hidup. Sehingga ketika mobil Anda itu macet, Anda bisa perbaiki sendiri. Iya kan? Kemampuan kamu membaca ayat ini adalah menambah kesejahteraan dan kebahagiaan hidupmu juga. Ngerti belikin ki? Ketika anakmu tidak mau berangkat sekolah, mogok sekolah, ini juga ayat yang harus dibaca. Kenapa? Ya karena tidak bisa membaca, akhirnya modalnya cengkalawang. Kapruk-kapruk pun yang dasar pada bonyo kabeh. Banyak polisi. Pernahkah kamu membaca di kelasnya, mungkin ada temannya yang nakal, atau gurunya galak, atau gurunya tidak simpatik, atau sangunya kurang. Nah, ya itu perlu diselesaikan. Apakah karena anaknya blow on, tidak mengerti pelajaran sehingga nggak ada yang masuk, sehingga mendorong dia menjadi malas sekolah? Lalu bagaimana solusinya? Ketika Anda bisa membaca ayat Allah, Anda mendapatkan kadar kebahagiaan yang lebih besar. Angel kah kadang-kadang? Lewat kabeh jadi. Dari sini bisa nih apa bae ngalam dunia ke. Bisa nih tukang ngapir-ngapiraken wong bae sih mah. Kafir, sesat, murtad segala macam. Bid'ah, dolalah, neraka. Kerisi neraka bling kone. Subhanallah. Jadi ujung-ujungnya saya merasakan bahwa agama ini terjadi satu penyimpangan dalam pemahaman. Yang semulanya untuk kebahagiaan manusia, untuk mempersatukan umat manusia, malah justru akhirnya
agama menjadi sebab perpecahan antar manusia. Sepakat silakan, enggak apa-apa. Mari kita lanjutkan dengan diskusi ini. Ini kan kata kunci agama itu untuk bersatukan umat tuh. Kenapa jadi malah berpecah belah? Iya. Makanya jadi ya mohon dimaklumi ketika kelompok ateisme, orang-orang komunisme memposisikan agama sebagai musuh bagi perjuangan mereka. Ya karena kondisi seperti itu. Nggak bisa diajak maju, gitu kan dalam pikiran mereka, gitu tuh. Ruwet sih. Buru-buru mau kerjasama, membangun proyek bersama, ya, tukaran biperagat-peragat. Gara-gara talqin, gara-gara tasyahud, gara-gara usoli, ya keder belum kan. Gitu. Nah, saya kira jadi tentang lautan, tentang awan, tentang hujan yang turun, tentang angin, itu hanya satu ungkapan Al-Quran yang secara simbolik, yang kelihatan mata itu coba dipikirkan dong. Iya kan, setelah tahu ilmunya awan, manusia sekarang bisa bikin hujan buatan kok, karena ilmunya tahu kan. Sampai kapan dia bisa mencapai titik beku? Apa yang diperlukan? Iya, butiran-butiran apa yang perlu disebarkan ke atas itu supaya dia bisa menarik kabut menjadi sampai pada titik beku itu. Lah iya kan. Nah, tinggal persoalannya sekarang adalah bagaimana hujan buatan kira-kira murah. Sudah. Sekarang masih mahal karena masih teknologinya masih sangat terbatas dan juga bahannya mahal. Suatu ketika sudah tidak lagi tergantung kepada hujan alami, kita bikin hujan sendiri. Mau perlunya kapan? Dinakin udan gawe, udan. Oh, boleh. Ya itu kan jadi persoalan. Nah, iya. Sebetulnya bahwa kemajuan teknologi yang di hadapan mata kita sekarang seharusnya sudah cukup menggugah sebetulnya sih. Kita untuk ikut bergabung, bergerak bersama-sama, mengungkap alam semesta ini. Ya, tetapi kembali kepada mutu pendidikan kita yang rendah itulah, sehingga kita terkacir-kacir kan akhirnya, pontang-panting nggak bisa mengikutinya. Iya, iya Pak Joni. Yang matematik yang udah terluji, pribadi mana? Ngitung lebih bisa, paragraf lebih bisa. Iya. Belajaran mah kimia, biologi, enggak ada labnya, belum langka, apal-apalan baik. Sampai STM ya apal-apalan, obeng itu ada dua macam, ada obeng kembang, ada obeng belah. Besi yang bengkok untuk menggerakkan mesin diesel namanya engkel. Jadi oleh ijazah STM, jurusan mesin. Waya motor mogok, buka buji priben, buka Aduh, kader. Ya justru karena itu, jadi memang. Nah sekarang, juga ayat-ayat Allah sudah kamu baca. Setelah para sesepuh-sesepuh, tokoh-tokoh agama kita karismatik sudah berguguran satu persatu. Belum ada cikal bakal, belum ada tunas baru yang bisa muncul kita harapkan. Pernahkah Anda baca kerawanan yang mungkin terjadi? Iya kan? Sementara pesantren-pesantren yang dibentuk sekarang berbeda kondisinya, berbeda orientasinya, berbeda kurikulumnya. Dari mulai sejak Yesus meninggal, yang ini meninggal habis semuanya. Sengkari kiai-kiai muda-muda sekarang ini, yang orientasinya kepada materi semuanya. Bisa dibayangkan bagaimana umat Islam yang akan datang. Iya. Popularitas ulama sekarang hanya melalui trik-trik media. Paham begini kan? Ya kan paham belum? Trik media kan enggak? Kalau mentak lucurakan mah bisa ulama besar kan? Iya. Modal cukup ya saya untuk ngambat hasil bacanya bisa jadi ulama besar. Iya kan?
Ya artinya orang yang keilmuannya modalnya hanya segitu kok bisa populer di Indonesia. Masih paling jagoan kamu paling jagoan tinimbang kun mah. Kok bisa? Ya itu trik media masalahnya. Media orientasinya mencari keuntungan. Melambungkan seseorang itu. Begitu sudah nggak ada keuntungannya ya ditinggal. Goodbye, sudah. Ulama media. Nah, ya mungkin ada ulama media. Ya iya kan gitu. Sampai tekan dedukunan enggak, anggo trik-trik jam mungkin mah. Iya, pakai kaki tangan, pakai agen-agen yang menjadi PR-nya, yang sebagai public relation-nya itu. Mencari pasar kemana-mana, segala macam. Ya, sampai tekan diiklankan di surat kabar kok. Saya menerima undangan. Sampai pelet pengasian, leh. Anak KB. Apa iya? Iya. Nah, itu kan jadi hal yang semacam itu memang menjadi model. Dan itu harus kita baca. Jadi maksud saya, ketika kita mampu membaca, kita tidak menunggu. Ya, kita dilayani oleh kondisi. Tapi kita yang menciptakan kondisi itu. Conditioning kita yang menciptakannya. Itu persoalannya. Ya, kita menciptakan peristiwa, bukan kita tergiring dalam peristiwa. Itu yang kita maksudkan. Nah ini juga pakar-pakar seperti itu juga masih sangat langka sekali. Yang ada di kalangan orang-orang Yahudi. Yang menguasai dunia itulah mereka-mereka itu. Iya. Nah, ini. Jadi sesungguhnya bahwa ketika Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wal ardi kaifa sutihat dan sebagainya itu sebetulnya ada gebrakan-gebrakan mendorong kita untuk berpikir cerdas, untuk melakukan penelitian-penelitian. Umat Islam pada generasi awal adalah komunitas Muslim yang paling rajin mengadakan penelitian-penelitian. Iya, Ibnu Sina dan teman-temannya bagaimana masuk hutan keluar hutan, meneliti rerumputan. Kenapa? Karena subhanaka ma khalaqta hadza batila. Enggak sia-sia masa rumput dibuat semacam-macam rumput enggak ada gunanya. Iya kan? Sehingga untuk obat ginjal, obat paru-paru, obat cuci darah, obat kopok, obat segala macam ada semua. Ya iya gitu. Diuji coba semuanya itu. Jadi namanya ilmu pengetahuan itu adalah metodenya dua. Hanya dua, deduksi dan induksi. Alat yang canggihnya adalah uji coba, eksperimen-eksperimen. Ya kan begitu. Dan kesimpulan apapun keilmuan itu sifatnya sementara. Karena setiap saat selalu direvisi. Itulah proses ilmu. Seperti ilmu apa saja? Itu melalui eksperimen. Bukan ngarang. Bukan ngawang-ngawang. Tidak. Berdasarkan fakta dan data. Pengumpulan data. Fakta yang ada dikumpulkan. Dianalisa dan disimpulkan. Lalu diuji kebenarannya. Bukan hanya paradigma kosong. Tapi dilakukan uji, ada eksperimen-eksperimen. Sehingga benar dan tidaknya suatu paradigma kita uji sebesar apa tingkat kadar eksperimentalismenya. Iya boleh. Nah ini kita kadang-kadang dalam hal keilmuan tuh keropos. Tidak pernah diuji. Orang yang membuat kurikulum pendidikan kemarin-kemarin. Apakah melalui studi lapangan? Apakah mereka melakukan? Tidak kok. Ngarang-ngarang di belakang meja kok. Saya tahu sendiri kok persis. Iya melalui paket, melalui tender. Siapa yang bisa ngarang kitab ilmu ekonomi untuk kelas 1 SMP, 2 SMP, 1 SMP, SMA dan 2 SMA. Yang dapat apa? Konselnya sendiri.
Bukan seorang ekonom, ngarang kitab ekonom, ya padu cawak-cawak kutip sana kutip sini gitu aja kok. Sehingga mutu buku-buku paket juga nggak ada arti, nggak ada mutunya. Artinya kita sudah ambruk ini persoalannya. Nah ya sudah, bagan. Ya bukan artinya sampai juga proses penerimaan pegawai negeri. Yang diterima itu yang bayarnya besar. Calon-calon pegawai yang cerdas, yang hebat, nggak masuk. Ya bukan, kalau orang cerdas nggak bakal mau ngasih duit, ngapain? Siapa yang butuh? Dia punya self confidence yang tinggi dong. Ngapain harus bayar? Yang butuh siapa? Itu. Sampai kepada ujian akhir pun kebocoran soal itu menjadi biasa. Ya jadi akhirnya siswa itu sudah tahu besok soalnya ini. Ya kan gak lucu. Ambruk kan? Kan? Iya kuncinya ini ya. Ya soalnya ini jawabannya begini. Ya kenapa kondite keberhasilan seorang kepala sekolah dinilai dari jumlah lulusan. Kenapa? Apa enggak konyol? Bukan untuk menilai keberhasilan seorang kepala sekolah, bukan berapa yang lulus. Kepala sekolah setiap hari masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa. Iya dong. Dan bagaimana dia sebagai koordinator, sebagai manajer di sekolah itu, bagaimana dia iya kan melaksanakan kegiatan dan mengajar. Bukan dari berapa lulusnya, karena berapa lulusnya akhirnya dengan segala macam cara ya lulus semua. Akhirnya gurunya itu memberitahukan jawaban kepada murid waktu ujian. Masa tamatan SMA saya tanya apa komparatif dan superlatifnya gooder, goodies. Ya sih rasanya kudis. Drum band. Subhanallah, ya begitulah. Dan tidak kalah juga mengerikan yang sekolah aliyah, sanawi dan aliyah, lebih mengerikan lagi. Kurikulumnya ilmu balaghah untuk aliyah, isti'arah tasbih. Masih belajar nulis, ya belum paham kita makin. Soalnya gundul tapi kalau bahasa Arab. Iya. Iya. Ya, ini jadi ini adalah ayat-ayat yang perlu kita baca. Untuk membaca langit, membaca apa namanya? Bintang, membaca udara, atmosfer. Saya kira sudah dibaca oleh orang. Kita ketinggalan kalau membaca lagi. Maksudnya ini, yang sudah dibaca orang kita baca dulu. Lalu kita membaca lagi, menambahkan hasil temuan orang. Gitu. Nggak usah ngarang mikroskop lagi, nggak usah bikin lagi. Ya beli saja, tinggal mikroskop itu dipakai bagaimana memanfaatkan untuk mendeteksi pergerakan bintang-bintang. Ada nggak bintangnya sebagai apa namanya indikasi bahwa kalau bintang ini pada posisi sekian menunjukkan akan ada puting beliung. Nah iya. Nah iya kan gitu. Jadi memang kita untuk membaca pendidikan, ya nggak usah kamu baca sendiri, baca teori-teori pendidikan, Raymond Bene-nya, John Dewey-nya, semuanya kita baca semuanya. Ya, Ki Hajar Dewantaranya dibaca semuanya. Tuturi Handayani ini yang bagaimana. Kita baca yang ada aja dulu. Setelah kita menguasainya, kita baru membaca yang baru yang belum dibaca oleh orang lain. Ini sudah dibaca saja tidak pernah kita baca, apalagi kita mau membaca yang baru. Iya kan? Membaca tentang jiwa manusia. Jangan lalu ngayal-ngayal pengen menjadi ahli psikiater dadak-dadakan langsung. Enggak usah, yang sudah ada saja dibaca. Iya, dari psikologi pada tingkatan behaviorism,
pada psikologi tingkat analisis, pada psikologi analisisnya Sigmund Freud, sampai kepada sekarang dengan spiritual question dan sebagainya. Kita baca semuanya itu, teman-teman itu. Nah, baru kita membaca yang baru yang belum dibaca oleh mereka. Mampu nggak kita membaca alam semesta ini sesuatu yang belum dibaca oleh orang-orang terdahulu? Ya, ini persoalannya. Nabi maca kitab tafsir Jalalain bae wis pedandang-pedandang ngaku ahli tafsir. Ya bakal wis 200 kitab tafsir dibacakan baru mengklaim aku ahli tafsir. Iya kan? Nabi maca kitab Samsul Ma'arif Kubro bae wis pedandang udah kayak jadi dukun-dukun eka. Kok bagus 300 kitab hikmah diwaca kah? Nanti wiwitan dukun. Ya iya. Nembe jawahir ulama apa kah? Waduh, kayak dukun-dukun eka. Nah, itu persoalan bahwa kita kurang rajin membaca kitab yang sudah hasil dari bacaan mereka, atau kita setelah selesai lalu kita melanjutkan bacaan lanjutannya. Sungguh sangat terlambat sekali ketika isu tentang Apollo ya singgah di bulan. Kita boro-boro bisa mengikuti teknologi mereka, sebatas mengatakan mungkinkah, bagaimana hukumnya, ya keder begitu. Orang sekarang lagi menguji coba ya jantung buatan dari kelinci, dari babi, dari segala macam ya kan. Coba mereka bekerja siang malam di dalam laboratorium dengan mata terbelalak sampai pada meler kebea, berjuang sama. Kita sebatas bagaimana hukumnya, ya keder mungkin. Ngeri kan jadinya. Jadi kita harus sadar bahwa keterlambatan kita sangat jauh sekali. Keterlambatan kita sangat jauh sekali. Saya merasakan dengan waktu saya yang sangat padat dan sangat kurang waktu, dengan Radar Cirebon, Pikiran Rakyat, Kompas, Suara Merdeka, Tempo, sehari-hari yang itu saja juga banyak yang tidak sempat saya baca semua. Belum Metro TV-nya, belum ANTV-nya, belum internetnya. Kita juga kadang-kadang menelusuri situs-situs malah sesat dalam hutan situs. Bisa balik. Ditunggalnya kabel sih, perangkat. Untuk kembalinya nggak tahu jalannya. Matiin aja udah capek sih. Ubang. Pejet misalnya. Itu. Ya kita masih sangat terlambat sekali. Ya itu artinya bahwa ini kondisi yang semacam ini harus bisa kita baca. Oh, jadi kita ini perjalanan kita masih jauh. Mereka sudah ribuan kilometer, kita masih di belakang. Mereka larinya melesat dengan kecepatan speedometer 500 per jam. Kitanya ngesot melakukannya. Ngesot, ya enggak bertempat mah. Ngesot juga, jalan lebih lambat gitu. Kenapa? Ya karena kita selama sekian tahun lamanya, 32 tahun lah, kita berjalan enggak pernah menoleh. Ditegur marah. Disapa nyewot. Disalakaken jotos. Waya nyelinguk, wiwitan asem masih ningguri. Akhirnya ternyata kita menjadi bangsa yang paling terbelakang. Tingkat pendidikan tingkat yang 127. Di bawah sekali kita sudah. Kemakmuran kita juga paling rendah sekali. Perang sana wis maju, ternyata lah wiwitan asem masih ningguri bae. Wiwitan asem masih ngintil apa sih sebelum melakukan Nah, ini yang dimaksudkan oleh ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi kita ketika membaca Al-Quran itu kira-kira seperti itu. Oh, maksudnya Allah itu seperti itu. Ya kan begitu. Bukan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Ya tak terlang wis ora. Ya dudun terlang makon maksudnya mah. Ya kita pernah aja kita ndelang ontak. Iya ndelang ontak terus
Maksudnya dilihat tuh artinya cara pembiakannya bagaimana, makanannya apa, umur berapa dia sudah hamil, kandungannya berapa bulan, penyakitnya apa. Ya kan gitu. Ya sekarang sapi saja ketika terus dibaca untuk peternakan sapi nggak perlu dikawinkan, cukup disuntik aja kok dan sukses beras semuanya. Iya kan? Hanya kandungan sapi itu kan masih tetap lama, 10 bulan baru lahir. Bagaimana kira-kira 4 bulan lahir? Ya bisa dibaca, teruskan bacanya, jangan bilang tidak mungkin. Nyong pari besing umurnya 7 bulan dari 3 bulan aja. Maka kehamilan binatang juga bisa diakal-akali, direkayasa tuh. Kira-kira 3 bulan lahir. Iya. Kalau sudah bayi sapi 3 bulan lahir, kita tidak kekurangan pangan kan, cukup akan daging. Kan begitu persoalannya. Nah itu maksudnya membaca itu buat kamu sendiri. Iya. Dan yang Allah ciptakan sebenarnya sudah dibuatkan undang-undang An-Namus Al-Kauni. Ya, allazi auda'ahu Allah fi hadzal wujud. Undang-undang yang sudah dititipkan Allah di wujud ini. Dan akan diberlakukan secara otomatis. Tetapi sekalipun demikian Allah tetap berkuasa untuk mencabut sementara undang-undang yang diberlakukan itu. Iya kan? Iya. Ketika kita ngaji Iqadul Himam sering menyatakan Buya bahwa tidak utliqal ulama fal muradu bihi ulamaul akhirah gitu. Nah, ketika di sini membaca ayat-ayat Al-Qur'an maka adalah orang-orang mereka itu yang ahli itu. Nah, orang-orang yang ahli seperti ahli atom dan lain sebagainya itu ya apakah memang bisa dijamin ulamul akhirah atau tidak? Ini satu. Ya kemudian ada hadis yang mirip-mirip gitu. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Nah, kemudian al-ulama warasatul anbiya, ya al-ulama warasatul anbiya. Enggak warasatul Nabi Muhammad, atau al-ulama warasatul anbiya. Nah, kemudian balikannya ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Nah, kemudian lagi laulal ulama lakana nas kal bahaim. Itu larinya kemana-mana Bu ya itu. Ya sudah saya terjemahkan. Laula ulama lakana nas kal bahaim. Kalau nggak ada para saintis, tanpa diukur dengan pengetahuan, kita ini kayak bahima, makan daging mentah, pakai koteka. Iya. Iya kan, bapak ngawinin anaknya sendiri. Keponakan kawin karo pamane. Iya kan, yang kuat memeras yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Kalbahaim, maka dibuat aturan-aturan tatanan sosial itu sendiri dibuat oleh para ulama. Nah, ketika membentuk tatanan sosial, jangan diharapkan akan sama seluruh dunia ini, karena kondisi kita berbeda-beda. Di belahan bagian timur dibatasi orang tidak boleh kaya, semuanya milik negara. Di bagian barat semua punya rakyat, negara tidak boleh berusaha. Ya kan begitu. Di Skandinavia sistem sosialis barat, bahwa yang dimiliki negara adalah kebutuhan-kebutuhan vital rakyat, udara, gas, sebagainya kan gitu. Air itu negara yang ngatur, selain itu silakan perdagangan bebas. Ya kalau tidak ada demikian, tanpa adanya temuan-temuan ilmiah yang oleh para ulama, ya seperti kalbahaim, ya benar. Ini kan hadis ini kan diarti begini, lamun langkah kiai, kan boleh.
Manusia kayak satuan kon ya, pada lembuk bae, kon perasaannya kesana. Kok simpel banget sih penafsirannya. Iya kan? Ya, makanya ketika kita membaca teks itu bagaimana kita memahami tentang teks itu sendiri. Bahwa nanti ungkapan teks, studi tekstual itu sendiri juga kita mesti lihat tahun berapa ini dikatakan. Kita baru tahu arahnya ke sana. Karena secara terminologis istilah itu berkembang dari satu zaman ke zaman. Dan kita pindah dari satu disiplin ilmu ke disiplin ilmu yang lain juga maknanya juga berubah. Jangan salah paham. Ya ini kadang-kadang kurang dibekali dengan terminologi sehingga akhirnya pemahamannya tidak mendalam dan tidak mendasar. Rampak lubang baik. Akhirnya terjadi klaim-klaim yang tidak benar kan akhirnya. Ya seperti itu kan gitu. Ya kalbahi makanya masa bagaimana menemukan buat korek ini kan bukan ujuk-ujuk lalu buat, kan diteliti dulu. Diproses. Bagaimana bisa batu korek dibikinkan. Apalagi sudah pakai elektrik kan ya. Tek-tek. Udah nggak pakai batu lagi. Dan bagaimana mengatur gas itu ketika ditekan dia keluar, ketika dilepas dia tutup. Dan lubangnya sebesar apa. Iya kan begitu. Kenapa bisa pakai plastik? Kan hebat. Kan, padahal api kan pakai plastik. Nah itu semuanya adalah temuan-temuan terakhir. Lalu pada akhirnya ketika kita menanyakan apakah mereka itu dikatakan selamat. Begini persoalannya. Allah akan memberikan bayaran setimbal dengan jasamu. Dengan kerjamu. Kita seorang pemimpin saja akan memberikan imbalan, memberikan reward kepada bawahnya tergantung kepada prestasinya dong. Pegawai yang datangnya siang, pulangnya paling dulu. Di kantor juga kerja paling 1 jam, setelah itu main catur, shopping. Iya, dengan pegawai yang berprestasi memajukan kantor yang dipimpinnya itu. Iya kan? Nah sekarang kamu ini apa prestasinya yang bisa diandalkan nanti di hadapan Allah? Apa yang Anda lakukan setelah di dunia ini? Pernahkah Anda melakukan penelitian memakmurkan manusia yang tadinya padi 8 bulan sekarang menjadi 3 bulan? Pernahkah Anda berupaya bekerja keras siang dan malam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian? Yang 1 hektar dulunya hanya 1,5 ton sekarang menjadi 16 ton. Mengapa tidak Allah memberikan ganjaran kepada mereka? Ini jadi persoalan masalahnya. Ini yang jadi pertanyaan begitu. Kenapa sih masing-masing agama mengklaim? Ya, kata agama A. Kalau orang itu bukan agama A, kebaikan apapun semuanya nihil. Kata agama B-nya. Kalau orang tidak beragama B, kebaikan apapun nggak ada artinya. Ini dikatakan bukan waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai. Waqalatin nasara laysatil yahudu ala syai. Seperti itu kan persoalannya. Lah ya iya. Iya, dan sekarang orang Islam juga mengatakan bagan sepira bagusnya, bagan sepira berjasanya, bagan sepira meningkat kemana, kerja siang malam di laboratorium sampai matanya belekan, kan begitu. Berpuluh-puluh tahun beli agama Islam, neraka masa wurunga. Tapi wong Islam sekerjanya nyopet ben lembuk poe, majing swarga akhirnya mah. Ya, itu kan suatu ungkapan-ungkapan yang sangat memalukan sebetulnya. Sekejam itu ke Allah. Bayangkan, kita punya praduga, apa kalau enggak awas? Masa orang berjasa dengan orang jahat disamakan saja? Nah, ini persoalannya. Lah iya, sekarang saya nanya, Pak Edi sebagai polisi, ada enggak yang menganggap polisi sebagai ibadah? Ya langka. Bagian gaji diserawati wong demo. Iya, dalmas. Iya. Oh, serawati korwatu bencut ndase. Ya enggak. Ya mereka yang bekerja yang menjaga keamanan negara ini.
Ini kan yang jadi pernah begitu. Ya ujung-ujungnya wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing partai ya membanggakan dirinya. Asik, akulah hebat. I am the greatest. Akulah yang paling hebat. Seperti itu. Dengan ini bukan berarti saya itu mengatakan bahwa agama lain juga benar. Tidak seperti itu. Saya beragama Islam karena saya meyakini Islam benar. Tetapi ketika ada orang lain, seorang manusia berbuat baik kepada masyarakatnya, ya, saya tidak melihat agama dia apa. Kita kembalikan saja kepada Allah. Jangan nyupatani neraka mangsa burunga. Gitu loh maksudnya. Karena artinya bahwa masa orang berjasa ditiadakan. Nah sekarang, jujur, orang yang mengelola suatu masjid, ya kan gitu, ya kan begitu, ngimami sholat masyarakat sekitarnya 5 waktu, acungan jempol, hebat, dia mengorbankan waktunya, ya sehingga anak istrinya kurang makan, ya kan, membangun spiritual keagamaan sehingga bisa moralitas bangsa bisa terjaga. Iya, ada jasanya. Jangan ditiadakan dong. Tetapi orang yang ngotak-ngatik bibit padi, ya kan begitu. Sehingga 1 hektar bisa 18 ton hasilnya. Ya juga jangan ditiadakan dong. Iya beli. Kangelan endi, awas. Wong maca balag kitab Sapina nggal dina pada asar, ya kan gitu. Karo wong sing tenggelam di satu laboratorium meneliti tentang virus-virus. Tingkat intelektualitasnya juga lain. Sekolah ke puluhan tahun kan kah? Iya, berapa banyak pengorbanannya. Mereka juga sama, anak istri ditinggal di rumah kok. Apa dikiranya para ilmuwan itu bukan orang yang menderita hidupnya demi masyarakatnya? Jangan salah paham dong. Iya. Apakah para dokter-dokter Islam zaman dulu masuk hutan, keluar hutan, menguji coba rumputan itu tidak meninggalkan anak istrinya? Pada kelanti, pada banyak lebih nikahkan. Iya. Lah iya. Jadi ya gitu Ki. Jadi artinya begini, bahwa masing-masing ya kita harus mampu mengapresiasi jasa orang. Sekecil apapun kita hargai. Yang bikin madrasah ya ada jasanya. Yang bikin masjid ada jasanya. Yang jadi polisi ya ada jasanya. Yang jadi satpam ada jasanya. Allah lah yang paling mampu menilai jasa-jasa kita ini. Sebab kalau tidak demikian nanti seorang kiai menilai kiai lah yang paling hebat. Tentara akan menilai tentara lah yang paling hebat. Iya belum kan? Polisi akan mengatakan polisi yang paling hebat. Dokter akan mengatakan dokter yang paling hebat. Begitulah kira-kira manusia itu. Masa Allah akan menilainya seperti kita? Wes satu contoh saja, tukang beca sembayang, saya sembayang. Saya bisa menangis sendiri kok. Bukan main. Di siang yang terik, di panas matahari. Kaosnya basah koyup keringat. Iya kan? Saya yakin dia lapar, dia haus, dia capek, dia lelah, dia kepanasan. Kok sempat-sempatnya sholat zuhur. Gelem sujud. Ya saya kan introspeksi. Lamun kita diparingi. Ya, jalan urip kayak tukang beca, embus sembayang bebelikin ki. Iya, artinya harus menghargai bahwa tukang beca itu punya keimanan yang luar biasa. Dia tidak pernah lelah. Iya kan?
datang saatnya dia bersujud kepada Allah. Coba kita harus mampu menghargai kehebatan orang lain. Ya kan begitu. Cocok belum kan? Ya iya. Tolong jangan a priori, jangan underestimate kepada orang lain. Ya, sebatas mukmin muslim. Kalau di luar muslim, syarat diterimanya amal itu kan harus muslim. Nah, ketika orang harus muslim, ketika orang itu belum Islam, tidak Islam, maka amal-amal yang tidak dibutuhkan niat itu tidak jadi. Tetapi begitu dia masuk Islam, maka perbuatan-perbuatan kebaikan atau kebaikan-kebaikannya itu bisa masuk gitu. Seperti ya sering saya katakan itu masalah ibadah mahdoh dan ghairu mahdohnya itu. Artinya ibadah-ibadah yang tidak harus pakai niat itu sah-sah saja walaupun bukan muslim. Sah-sah saja itu walaupun bukan muslim, tetapi tercatat dan tidaknya itu kalau sudah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam tuh, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelum Islam itu akan tercatat semua. Itu ada keterangan begitu, Bu ya. Iya. Sekarang agama Buddha juga punten gue nyebut agama lah, oke agama A lah ya. Mereka juga sama, selagi masih dalam wilayah keimanan mereka, kepercayaan mereka, kebaikan-kebaikan mereka akan dibalas. Tetapi kalau di luar agama mereka yang seperti sampean, sekalipun sampean muruki wonggal dina, ya nggak bakal masuk surga kata merekanya. Iya boleh. Dari agama Yahudi nih, ya langkah apa-apaan sih aku bagian jengkelat-jengkelit gah, neraka mangsa wurung katerga. Iya begitu, semua agama mengklaim dirinya yang paling selamat. Sedangkan kalau kita melihat dari Al-Quran sendiri, jiwa Al-Quran, ya, bahwa urusan sorga dan neraka itu mutlak Allah yang menentukan. Sampai Nabi sendiri juga mengatakan la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amali. Kamu masuk sorga bukan karena amal kamu kok. Wala anta ya Rasulullah qalu wa ana kadzalika bal bifadlihi wa mannihi. Aku juga sama, kalau aku nanti masuk sorga bukan karena amalku, karena kebaikan Allah, karena karunia Allah. Beli kaurup amal sirahnya surgaku, tidak surganya amal sirahnya. Lihat kan begitu. Nah, kalau kita sudah berpegang kepada dasar agama seperti itu, maka kita juga harus melihat, ya, seperti Bunda Teresa yang hidupnya membantu orang-orang yang menderita di muka bumi ini seumur hidup. Dia tidak menikmati kemewahan kok. Dan dunia mengakui dia pahlawan. Ya kan begitu. Dan ketika itu saya bersedih hati. Apa jadi kayaknya? Kayak kurang pegawaian bayang. Ngenes-ngenesi wong kafir sih. Ya persoalan kafir-kafir ini kan kita yang menilai. Nah ketika dia menghadap Allah, tetap Allah sama, Allah kita juga kan. Mungkinkah Allah mengampuni dia? Saya nanya, mungkin nggak? Ya sudah selesai. Selesai kan? Nah sekarang ente, sing tukang puasa, mungkin boleh dijebloskan neraka sih dengan Gusti Allah. Ya wus, urusan begitu. Jadi ini kita kembali kepada dasar agamanya seperti itu. Sekarang kemusyrikan itu kata teori kita adalah selain Allah ada Tuhan lagi kan gitu. Nah sekarang saya tanya, di hati kamu apakah betul hanya Allah yang menentukan segala-galanya? Tidak kok. Ada kekuatan yang lain yang bisa berbuat apa saja. Duit. Yang buktinya kiai anak pernah ngomong sih. Wis ya, gaji sakur berapa? Jentul puasa ning alas karim makai bisa ke duit akeh mah apa bega bisa. Berarti kan dia meyakini bahwa dengan uang bisa berbuat apa saja. Berarti Tuhan juga dong kalau begitu. Sementara yang saya yakini hanya Allah yang bisa berbuat apa saja. Jadi siapa yang bertuhan
yang tidak musyrik. Terjerumus semua kok. Ayo, serau. Iya. 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 Apakah yang seperti kamu? Coba kita uji. Betulkah kamu percaya kepada Allah? Ketika kamu sedang susah, perlu uang. Kenapa sini gulati sedulur sing sugih? Sawise sedulur teman-teman semuanya saben kabeh. Nembe terakhir njeruk negusi Allah. Lah justru karena itu persoalannya kan. Iya. Jadi pada ujung-ujungnya sangat sedikit sekali orang man amanah itu sedikit sekali. Terakhir itu. Lah iya, jadi kita artinya begini sama dia. Kita mengevaluasi, kita ini sudah benar belum sih? Iya. Jadi apakah kita sudah termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam Al-Quran atau belum? Yang wong sing nyumbang masjid ben ngomongnya bakalan karya yang masih ada dia, aja kan ngaku pangeran, kan gitu. Ya kan, subhanallah. Sampai tekan kiai ini ngucapakan ini satu lama duduk kita sing muruki saya masih ada dia. Ku. Sementara Allah mengklaim mu'allamal insana ma'alam. Jadi gusalah aku yang mengajari dia. Jadi kini kita sing muruki rebutan orang kan gitu. Ini kan persoalannya, jadi tidak semudah itu. Iya, beli gitu ke. Oh, iya. Ini kita uji akan kebenaran itu. Nah, makanya jadi kenapa? Karena sementara ini kita belajar agama sebatas belajar undang-undang dan peraturan-peraturan agama, tapi tidak belajar tentang ketuhanan masalahnya. Iya. Lah ya iya. Makanya kata Rasulullah bilang, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kalau orang belum bisa berterima kasih kepada sesama manusia, bagaimana dia bisa berterima kasih kepada Allah? Dipaining wong sing katon tangane nyelodore, katon gloprake, beli kesuun acan, apa maning dipaining Gusti Allah sing beli katon tangane? Itu kan. Dan kita juga disuruh untuk berterima kasih kepada sesama. Ya kan, terutama kepada orang tua. Ya kan? Aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Berterima kasih. Nah, ungkapan terima kasih kepada sesama itu kan aplikasinya berbeda dengan terima kasih kepada Allah. Jangan disamakan. Kalau terima kasih kepada Allah sebagai penghambaan, tapi kepada manusia dalam kerangka human relation saja. Kita menghargai jasa orang lain dong. Iya kan? Tetapi tidak menjadi terikat dengan jasa orang lain. Seberapa besarnya jasa orang itu kepada diriku ketika dia mengajak sesuatu yang tidak benar, maka tidak boleh kita mengikutinya. Langkah kakuilat dalam agama itu. Sekalipun orang tua, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Seperti bagaimana? Barang sira katanya beri mobil bae. Bliwani ngelawannya kah? Nurut baik. Seperti bagaimana? Iya, itu masalahnya. Oke. Saya terima kasih dikasih mobil. Terima kasih. Tapi ketika saya menyetujui proyek ini yang merugikan masyarakat, saya tidak setuju. Cukup maning mobil jelas, cukup jelas. Kata Gusal Masugi. Lah iya. Ketika orang mengandalkan
percaya dengan kekayaan Allah, itu yang kita tentukan. Jadi di sini ada persoalan sesungguhnya. Karena itu tidak pernah dikaji oleh orang dalam semacam ini. Iya kan? Nggak pernah dikaji kan? Membubaik kah? Jadi sebatas percaya Allah anak, wis, titik. Ya. Ada bintang apa? N kelima. Ya. Lah iya memang. Lah justru karena itu. Ya memang begini, masing-masing kan persoalan ekonomi ini. Kalau Amerika mengurangi emisinya, pencemaran dikurangi, karena menurunkan produksi, nggak mungkin dong. Masa pabriknya ditutup? Ini kan persoalan. Bagaimanapun juga negara akan memperhatikan kepentingannya pribadi, kepentingan negaranya dong. Nah iya, jadi kita masih mending torok bae tombok, sing rusaknya apa? Alasan nya nyumbang kon pengen konpek ya bulit konku. Ya jangan begitu. Lah iya. Jadi ketika mereka gembar-gembor tentang penggundulan hutan ya sebagai paru-paru dunia, mereka mengecam nyong illegal logging ku sing tuku ku nyong wong ku niku sing tuku ya badek bliking ki. Ya, yang mbak ini muter-muter begitu kepentingan pribadi. Kemudian persoalan adanya di angkasa luar ada planet lain yang serupa dengan bumi, yang kemungkinan kehidupan ada, ya bukan satu, saya kira bermiliar-miliar planet di alam ini yang seperti bumi. Dan kemungkinan ada makhluk hidup di sana seperti manusia, ya sangat mungkin sekali. Ya, Al-Quran sudah mengisyaratkan dengan kalimat singkat, wa ma fihi ma min dabbah, dan binatang melata yang ada di langit dan ada di bumi, berarti di planet lain juga ada. Tetapi ketika kita bicara berapa jaraknya dari sini ke sana, kalau sudah 1 miliar tahun cahaya, garap nugang apa manahnya siran? Ini jadi persoalan kan. Iya. Bisakah kita berkomunikasi dengan mereka? Makanya ada dugaan sementara para saintis bahwa UFO itu singkatan UFO, Unknown Features Organ, artinya kendaraan-kendaraan antariksa yang melawat ke bumi ini dalam bentuk piringan terbang gitu, itu diduga adalah dari planet lain. Bisa-bisa makhluk yang ada di sana teknologinya lebih canggih dari kita dong. Ya konon katanya ini masih rahasia. Jadi UFO itu tertangkap dan makhluknya itu disimpan di NASA di situ, masih diinterogasi. Ya, mungkin akan digali ilmunya barangkali. Sebab kecepatan pesawat mereka itu sangat tinggi sekali. Iya. Dengan pesawat Phantom yang supersonik, yang 3 kali kecepatan suara, beli kegedag gini, wes, aduh, kecepatannya. Maka pesawatnya dibuat pipis seperti piringan, sehingga dia bisa aerodinamisnya tinggi sekali, memecah udara itu. Kalau masih bulat begitu udah nggak bisa, kalau cepat ya kebakar. Nah, jadi persoalan kan kita ini bahwa Imam Zamakhsyari sendiri abad ke-4 Hijriah itu sudah memprediksi bahwa di sana ada makhluk hidup dan berbudaya seperti kita, memprediksi. Jadi umat Islam sudah memprediksi ada di sana. Cuman pada waktu itu kan sekedar paradigma, belum sampai kepada karena belum pernah menjelajah ke sana. Tetapi baru tingkat penafsiran Al-Quran saja kan begitu. Tapi kan cerdas juga kan? Iya cerdas juga. Iya kecerdasan. Jadi ya. Tapi mungkin nanti bukan sesuatu mustahil sekalipun dengan jaraknya umpamanya 30 tahun cahaya. Bayangkan 1 detik cahaya itu 350.000 kilometer. Ya 1 detik ya.
Kecepatan saya 1 detik itu 350.000 kilometer. Jadi kalau lingkaran bumi ini 1 detik 10 ping 10 muter kayak wah sedetik kecepatannya itu. Ya. Jadi sedangkan 1 miliar tahun cahaya, bayangkan. Lama ditulis nolek sing kereta kang jati barang bapak. Ya. Oh, lebih dari itu. Jadi kalau lautan ini dijadikan bahan bakar bensin untuk menghantarkan ke planet sana, ya habis sebelum nyampe. Tetapi dugaan, saya menduga, seperti banyak orang juga menduga, bahwa nanti tidak menggunakan bahan bakar padat dan tidak menggunakan bahan bakar cair, tidak. Tetapi akan mengeksploitir energi magnetik. Iya, jadi ditembakkan dulu magnetnya ke planet yang sana, jadi harus dibuat jalur magnetik. Nanti kita masuk ke magnetik, itu lebih cepat daripada cahaya. Wes manakah? Tetapi nanti kondisi manusia, mungkinkah manusia itu ya melaju dalam kecepatan seperti itu? Ini persoalannya. Ya kita sebetulnya kalau kita baca buku-buku Flash Gordon tuh ya, itu menarik sekali sih perjalanan langit nih Flash Gordon. Tetapi hal itu bukan satu hal yang mustahil. Kembali lagi, ketika kita membaca alam semesta ini, tidak ada yang mustahil. Asal kita mampu membacanya. Undang-undang yang diberlakukan oleh Allah itu seperti apa? Ya kan begitu. Lalu di mana selahnya, di mana kemungkinan kita untuk melipat gandakan kemampuan kita untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Apa dikiranya orang terbang juga tidak banyak makan korban? Pesawat terbang itu tidak prosesnya panjang sekali. Dari Imam Al-Farahidi, iya, yang menghimpit 2 daun pintu loncat dari menara, ya mati. Iya, tapi kan satu gagasan awal kan mati. Ya iya, sampai berapa kali pesawat itu terjatuh karena orang belum bisa membaca tentang udara ini, iya kan? Gravitasi, belum bisa ngukur gravitasi. Belum bisa mengukur lengkungan bumi, belum bisa mengukur padatnya atmosfer, ya tingkat kepadatan atmosfer yang berbeda-beda. Iya, belum bisa mengukur betapa panasnya udara ketika dibelah. Tidak sedikit kapal ulang-alik juga terbakar di tengah jalan. Akhirnya mencari lagi logam bagaimana supaya anti bakar. Nah itu kan perjalanan panjang dan memakan waktu dan korbannya juga banyak, tapi kan nggak pernah jenuh. Iya, dan mereka adalah pahlawan-pahlawan untuk meningkatkan kemakmuran. Bayangkan, karena sudah ada satelit, bayangkan dunia menjadi kecil kok. Di dalam pengajian kita ini ada orang yang ikut ngaji pakai handphone di seberang sana di Jakarta, pakai seluler. Ya. Kita bisa ngobrol dengan orang, kelihatan gambarnya. Nah, kiduke, kantong handphone. Halo nih, bayangkan. Oh iya. Itu kakek jemputan. Bayangkan, ketika kita belum ada handphone, pernah bandingkan kan belum ada handphone? Betapa kita larut tenggelam dalam berebut waktu. Ulem-ulem ke pragat sebulan ke beli pragat undangan ke undang uang sebulan. Yang ada handphone ke cat pragat salam dunia.
Transfer uang antar bank pakai handphone saja sekarang udah bisa. Kirim sekian miliar dolar langsung bisa. Bayangkan. Itu kan meningkatkan kebahagiaan kita juga dan kita juga. Bagaimana hidup kita lebih dinamis sekarang, lebih cepat bergerak. Mobilisasi kita, peningkatan mobilisasi kita luar biasa. Dan termasuk akan pertahanan keamanan negara juga sudah bergeser sekarang. Ya iya. Termasuk juga kerawanan moral kita. Terancam semuanya itu. Anak-anak kita yang masih ABG sudah bisa nonton pornografi oleh film. Ngeri kan? Di mana bendungnya? Angge pagereko. Liben. Ya ini kan menjadi dibaca dong, ini dibaca. Iya. Ketika kita membaca, kan ada kesimpulan. Oh, kalau begitu, ya karena bacanya nggak tuntas. Kesimpulannya dengan jawaban yang sangat lucu, diharamkan handphone. Ya kelenger beli. Ya makanya bisa belajar maning. Waduh TV, sering sinetron yang cabul-cabul, haram. Enak teman. Kok mudah sekali menyelesaikan persoalan dengan mengeluarkan hukum. Anda sebagai apa? Hakim dudu, jaksa dudu, polisi dudu, siraku. Ngukum-ngukumi. Saya iya. Ini persoalan akhirnya, karena apa? Karena kita modalnya modal hukum. Jadi menyelesaikan persoalan sosial yang sangat rumit ini cukup dengan mengeluarkan hukum. Ya kelenger kita mungkin mah. Dan priben. Iya masa politik dukung agama ya jebol. Politik itu ada trik-triknya, ada. Iya. Iyalah. Ya beli mentau. Baka maca buku politik, otaknya disetel klek. Setelan politik, konon. Sebab kaidahnya lain. Kalau politik masalahnya masalah strategi dan taktik. Iya. Ya kira bobat mah ya kakak ngadi kunku. Iya kan? Bahwa politik itu semuanya dicipta. Tidak sekonyong-konyong orang itu demo. Ya dibiayai dong. Pribadi mana? Paham bisa aku. Ya bakal kasih nyawa kena terkelang kasih uang makan saya segera mangkat siapa nih? Ini kan persoalan jadi. Nah, jadi kita muter di ujung-ujungnya mah ya akhirnya ya kita harus belajar untuk bisa membaca lah. Kalau tidak membaca yang sulit-sulit, bacalah yang mudah-mudah yang ada di sekitar kita ini. Lamun sira bisa maca siji bae. Membaca alam ini yang paling terkecil saja, satu saja. Yang paling kecil ya, bisa membaca virus AIDS. Ya, yang enggak bisa kelihatan mata nih. Kecil virus AIDS. Mengidentifikasi sifatnya, perkembangannya, toksin yang dikeluarkannya. Ya kan begitu, kekebalannya, penularannya, umurnya, berapa derajat panas dia itu bisa mati. Ya, lalu inilah antitoksinnya untuk membunuh virus itu. Bisa jadi miliarder kamu nih. Perang sana. Lah iya. Suntik orang yang AIDS nih sekali suntik 750.000 obatnya nih dari India. Modalnya mah paling 10 perak kan kah? Ya obat kah? Tapi punya hak paten, bayangkan. Setiap hari berapa ratus ribu suntikan, apa enggak miliarder? Pemerintah kita nih pengen membayar royalti asal di lisensi membuat obat di Indonesia. Coba formulanya apa? Dibuat di sini. Nah, nanti tinggal bayar saja. Ya mintanya beli kira-kira kan.
yang sulit untuk mampu negara membayarnya. Jadi kita apa? Tergantung, obat itu harus beli. Paham beli? Lah ya iya. Wis sekian ya. Kiduke dua gagasan entok ge nembe tekang masak pedesan ora. Dipe bumbu apa maning priben cara masak bumbune tulipayen aran sing khusus ramuan khusus kiduke rasane enak apa beli miliarder. Alasan senama. Goreng ayam be Kentucky Fried Chicken sugi beli kira-kira aja. Coba dong sekali-kali. Coba entok digodok dingin karo banyu kelapa. Apri ben rasane. Nggodoknya uyai kali apa uyai ulu. Gorengnya priben. Nyemplungakene ki lengane waktu kadar panasnya sepira. Nggodoknya pirang jam. Bumbune apa? Sing kira-kira dipangan kerkes enak konon kah? Bakal beli ngantri jadi siapa? Coba kita bergerak ke arah kemampuan melakukan suatu penelitian dan eksperimen. Alasan remah. Orang Islam tuh dulu tuh semangat meneliti luar biasa. Sekarang instan, ingin menikmati yang ada aja. Itu ayam bok berak baik, sugi beli kira-kira aja. Sama sekarang bumbunya dirahasiakan kan? Apa? Pina. Iya, entok genke. Saya menduga daging entok lebih enak dari ayam kok. Iya. Ya cuman ya gimana cara masaknya? Iya, cara masaknya iya. Pengen sugi beli. Nah itulah makanya kita berbicara. Man kata ma'ilman lajamahullahu bi apa minanar yaumul qiyamah ya. Iya ilmu-ilmu yang sifatnya kebutuhan masyarakat. Iya kan? Untuk meningkatkan kesejahteraan IPM dan sebagainya itu ya tidak boleh disembunyikan. Tapi ilmu-ilmu yang dulu dicapainya dengan menggunakan modal, awas, perangsana gawe laboratoriumnya beli duit dulu tak perangsana. Iya kan, berapa dia bayar orang? Iya, menghabiskan uang sekian triliun, mas kerap dipakai gratis. Ya. Nah itulah. Kenapa dulu pada zaman Islam hebat, ilmu-ilmu seperti itu tidak dirahasiakan, dibuka terbuka, nggak ada royalti dalam agama Islam itu. Karena apa? Umat Islam dari awal langkah awal sudah nawaitunya ibadah lillah. Paham boleh? Makanya ketika ilmu di tangan umat Islam menjadi kemakmuran bersama. Tetapi ketika ilmu di tangan mereka adalah untuk meningkatkan kekayaan mereka. Paham kan? Makanya saya bangga dengan Islam itu tidak seperti yang kamu rasakan. Saya merasakan sesuatu bangga sebagai Muslim. Karena Islam telah berbuat sesuatu yang hebat sekali. Lah iya. Iya kan? Ini ibadah aja. Karena apa? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa bisa membangun tradisi dan banyak yang mengikutinya, yang temuan-temuan ilmiah, lalu yang menikmatinya orang banyak, sok hitungan ganjarannya kayak apa? Sampai tekang kiamat. Subhanallah. Lah iya kan? Makanya ibadatul jawarih itu enggak ada apa-apanya dengan ibadah tafakkur. Itu persoalannya. Ibadah di laboratorium menghasilkan suatu temuan teknologi baru. Ya. At-tafakkuru sa'atan. Penelitian 1 jam di laboratorium. Khairum min alfisanatin. Min ibadatin alfisanatin. Daripada ibadah 1000 tahun lamanya.
Bakal sida sembahyang manggo sida dewek kan ki, enake ki adem ki, tenange. Tapi beli nular wong saja ora. Tapi ibadahmu dalam penelitian yang meningkatkan kesejahteraan sekian miliar orang penduduk bumi menjadi sejahtera semuanya. Ya pantas 1 jam tafakur sama dengan 1000 tahun ibadah. Kalesan sira mah. Barang sira luru ibadah sing angel-angel bae sing bayarnya titik. Ayo serok sing kira-kira sedidik tapi bayarannya gede konon kah? Ambat. Man kadi masuk sa bedug 20.000. Habibi ngantor sepisan 100 juta. Ya kalebet bukan. Nah, itu dalam apa namanya birokrasi alam akhirat juga nanti dalam perolnya juga berbeda-beda. Oh iya, nyok Nabi itu urusannya bukan urusan bagaimana membangun keduniaan. Ya kan begitu. Beliau itu ada seorang Nabi, utusan Allah untuk menyelamatkan umat manusia supaya bersaudara, untuk membangun suatu tatanan sosial yang lebih demokrasi, yang lebih berkeadilan, penegakan supremasi hukum. Ya itu urusan kan ke sana. Yang semuanya masih dadak nyari, masih coba mencoba, masih temuan-temuan awal, dan itu semuanya kan kesuksesannya kan sampai sekarang kita rasakan. Bagaimana Kanjeng Nabi berhasil membangun satu tatanan sosial. Dan bukan hanya ide-ide kan, tapi sudah dibuktikan 800 tahun umat Islam hebat memimpin dunia dari gagasan Muhammad itu. Tapi persoalan teknologi, terapan teknologi, ya tentunya beliau tidak ditugaskan untuk itu. Lah ya iya dong. Iya kan, maunya Kanjeng Nabi dengan ilmu seksologi, ya kakek pinter kita buat apa? Iya kan gitu. Iya. Mungkin Nabi belum sampai terpikir bagaimana wilayah-wilayah yang sensitif di tubuh seorang perempuan. Iya kan? Bagaimana membangun satu sex appeal supaya gairah itu bisa meningkat. Ya mungkin saya lebih tahu dari Muhammad. Beliau juga kan mengatakan, ya Abdul Syakur, anta a'lamu bi umur seksual. Iya kan gitu masalahnya. Iya kan. Tapi urusan masalah ketuhanan, urusan tentang bebener ya Nabi paling hebat. Iya dong. Dan yang tidak mampu kita untuk setara dengan beliau adalah ketika kita menampilkan pribadi Muslim dengan moralitas yang tinggi. Itu nggak bisa. Karena beliau sudah mendapat setembal wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita nggak bisa, kita mangger bae dalam lampe abang sejen. Wusga. Iya kan gitu. Kita punya kelemahan yang besar gitu. Jadi ya makanya. Ya, oke, kita aja ya. Assalamualaikum.